Oke, selamat malam Bu Puji, Ya, selamat malam. apa kabar? Baik, Oke, lagi sibuk apa Bu Puji? belakangan ini lagi sibuk kegiatan sekolah. Hmm, ya, sekolah. Mm. Baik, lagi tentang coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menerangkan dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan sudah siap Bu? Oke, sudah siap. Oke. Selama sesi coaching ini saya Mm. akan mendukung dan mendengarkan uji serta bertanya, juga mencatat hal yang penting yang saya anggap penting dan Ya, memperhatikan Anda. Kak, oke. 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 Eh, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang Ibu Puji ingin capai? Saya ingin mengatur strategi, khususnya Hmm, dalam penjadwalannya atau schedule untuk komunitas yang saya bina di sekolah. Oke. Eh, tadi saya mendengar untuk mengatur strategi atau schedule komunitas yang dibina oleh Bu Puji. Seperti Iya, itu Bu Puji ya. Oke. Kalau boleh tahu untuk yang lebih spesifiknya lagi, yang bagaimana tuh Bu Puji? untuk spesifiknya, komunitas ini salah satu komunitas yang kita dirikan di sekolah. Namanya itu Hmm, komunitas Pura. Pura itu singkatan dari dapur remaja begitu. Jadi karena padatnya kegiatan di sekolah baik dari eskul maupun les dan yang lainnya, jadi saya dan anak-anak komunitas itu sudah sulit menemukan waktu ataupun jadwal untuk bisa kita berkumpul kembali bersama-sama untuk membuat proyek-proyek lagi atau misi-misi yang selanjutnya yang akan kita lakukan begitu. Karena ada nanti misalkan kalau sebelumnya kita buat jadwal itu hari Rabu dan Kamis begitu. Tapi untuk saat ini karena memang ada les, ada eskul, ada yang Rabunya eskul, ada yang Kamis yang les seperti itu. Jadi masih sulit menemukan waktu atau mengatur waktu dari komunitas tersebut begitu Bu Novi. dari yang saya dengar nih, dari yang hal yang lebih spesifik lagi tadi fure. Arti kata Hmm, fure sangat menarik itu Bu Puji. Dapur remaja ya. iya, Apakah ini realistis Bu Puji? realistis. Sangat realistis ya. Kemudian terjangkau. Ini terjangkaunya ke kalangan untuk remaja semua atau gimana nih Bu Puji? Iya, karena memang kalau misalnya untuk komunitas ini memang didirikan di sekolah, di mana kalau untuk siswa-siswi SMP dikategorikan remaja, makanya kita dirikan untuk komunitas itu namanya Pura dari singkatan Dapur Remaja, gitu. Oke. Eh, namanya saja menarik ya Fure. Ah, kenapa Bu Puji memilih kata-kata Fure ini? Ada alasan tersendiri Bu Puji yang Ada, diumpamakan? Ah, ya, karena memang komunitas ini mengacu kepada eh, membuat project atau misi-misinya itu membuat project berupa kuliner ataupun makanan begitu. Jadi mau tidak mau biasanya kalau misalnya kita memasak itu pasti tempatnya di dapur begitu. Jadi kita oke. bentuklah namanya itu dapur, sebuah dapur yang bisa memang mengembangkan bakat-bakat dari komunitas tersebut yang ada di dalamnya Hmm, begitu. sangat menarik sekali Bu Puji. Jadi dari gambaran Bu Puji bercerita, Mm. eh, terlintas di saya nih, bayangan saya nih, berarti di sekolah itu ada dapur, begitu ya Bu Puji ya. Memang setiap sekolah itu kan mempunyai dapur. Ini berarti
pura ini dapur remaja khusus untuk membuat masakan atau bagaimana itu? Masakan Iya. yang berciri khas daerah atau nasional atau apa, Bu Puji? Iya. Kalau misalnya di sekolah itu memang ada dapur, tapi memang bukan dapur khusus untuk siswa ataupun eh, memang dikhususkan untuk komunitas, tapi dapur itu memang ada untuk dapur tempat ruang makan ya dari guru-guru. Tapi kalau dapur di sini kita Oh, masukkan di situ, inilah wadah atau tempat dari anak-anak tersebut bisa membangun diri, berorganisasi di komunitas, bisa juga mengembangkan bakatnya di dalam, begitu. Jadi kita memang ada satu tempat selalu hmm. kantin, karena kantin kita ada sampai lantai 3 ya. Jadi yang digunakan Oh, biasanya hanya di lantai 1. Jadi hmm. kita biasanya menggunakan untuk yang di lantai 2-nya untuk tempat kita berkumpul dan melakukan aktivitas di komunitas tersebut. Wah, keren sekali itu Bu Puji. Oh, berarti kantinnya saja ada 3 lantai. Jadi Iya. kantin yang apa, lantai yang 2 tuh memang jarang dipergunakan. Jadi, Hmm. melihat dari ini, sumber daya itu dimanfaatkan yang di lantai 2, begitu Bu Puji ya? Iya. Oke. Melihat kondisi saat ini Bu Puji ya, apakah itu terjangkau dan berwaktu? Iya, terjangkau. Dan Mmm, untuk soal berwaktunya, nah itu yang menjadi tujuan saya saat ini. Saya ingin memang menentukan kembali jadwal yang memang cocok untuk bisa kita bertemu kembali untuk melanjutkan misi-misi yang akan kita lakukan di komunitas begitu. wow, keren sekali Bu Puji, tujuannya itu keren sekali. Ah, berwaktu tadi sangat keren sekali ya, akan dilakukan sekarang dan mengatur waktunya, seperti itu Bu Puji ya? Iya, Oke. Eee, dari dari yang saya dengar tadi Bu Puji, saya kan bagaimana kondisi saat ini yang pura itu Bu Puji? Dapur remaja tadi bagaimana saat ini nah kondisinya? untuk kondisi dari komunitas tersebut saat ini eh, ada sekitar mungkin 2 minggu kita belum ada pertemuan karena memang padatnya jadwal dari ada yang les, ada juga yang memang mengikuti eskul. Jadi sampai saat ini kita masih sama-sama memikirkan bagaimana cara kita untuk bisa nantinya eh, bertemu kembali di dalam komunitas dan tidak terbentrok dengan jadwal-jadwal yang lain, baik itu dari eskulnya ataupun dari jadwal les atau kegiatan-kegiatan dari siswa tersebut yang lainnya di luar dari sekolah begitu. Luar biasa sekali Bu Puji. Saya mendengar tadi, untuk saat ini dapur remaja atau FURE ini, belum bisa melakukan pertemuan rutin dikarenakan Pak penyebabnya itu padatnya jadwal dari anak-anak tadi, Iya. murid-murid tadi, seperti itu Bu Mm-mm. Puji ya. Eee, Lalu apa hasil yang diharapkan nantinya Bu Puji? Untuk yang hasil yang diharapkan itu kita bisa menentukan jadwal pastinya Mmm, supaya setiap minggunya kita bisa melakukan aktivitas kita kembali menyelesaikan misi-misi kita yang sudah kita susun dalam komunitas seperti itu. jadi untuk mengharapkan, hasil yang diharapkan tadi bisa menentukan jadwal dan membuat jadwal dengan kesepakatan bersama ya Bu Puji Iya, ya. iya benar. Eee, untuk mencapai itu tadi langkah apa yang dilakukan Bu Puji? Yang pertama kita memang butuh untuk berdiskusi ya, diskusi saya mungkin dengan anak-anak dari komunitas dan juga mungkin paling utamanya diskusi antara anak komunitas begitu. Karena mereka mungkin yang paling terpenting untuk bisa mengatur jadwal masing-masing. Kalau saya memang dari pembina sendiri, saya bisa mengikuti jadwal mereka kapan memang mereka bisa untuk kegiatan komunitas tersebut begitu. Itu mungkin yang pertama. Oke. Eh, yang kedua, mungkin kita menganalisa kembali, menyusun mungkin untuk jadwal-jadwal kapan saja Mmm.
mungkin ada beberapa yang bisa atau ada yang tidak Hmm, bisa. Jadi kita membuatkan opsi begitu. Misalkan oke. di satu hari itu tidak bisa semuanya, mungkin sebagian terlebih dahulu. Untuk yang hari selanjutnya nanti, yang sebagian tidak bisa tadi, mungkin dia bisa di hari yang kedua begitu. Mungkin itu langkah-langkah yang sudah kita susut. Oh, jadi langkah-langkah yang sudah Ibu Puji lakukan yaitu diskusi ya dengan murid-murid, kemudian mengatur jadwal atau menyusun jadwal, yang ketiga atau diadanya opsi atau pilihan seperti itu Bu Puji ya. Bagaimana Bu, suaranya terputus? Ah, dari langkah yang Ibu Puji lakukan tadi saya mendengar akan mengadakan diskusi dengan murid-murid dan Ya, kemudian akan menyusun jadwal dan kemudian yang terakhir langkah terakhir yaitu melakukan opsi atau pilihan seperti itu. iya, iya benar. Baik. Kemudian apa sumber daya yang diperlukan Bu Puji untuk menjangkau itu semua? Mungkin sumber dayanya itu kita harus bisa memang mampu berpikir kritis ya, supaya bisa memang menemukan atau menentukan waktunya tersebut. Yang kedua mungkin perlu memang semangat kembali dan juga semangat motivasi untuk bisa kita bagikan juga kepada anak-anak tersebut agar memang mereka tetap termotivasi untuk bisa melakukan kegiatan di komunitas. Karena sebelumnya sudah kita lakukan juga dan yang sudah kita lakukan itu juga memang sudah berhasil begitu. Jadi untuk kedepannya juga kita harapkan itu tetap berhasil dan tetap memang kita lakukan. Seperti itu Bu Nabi. Apalagi tadi semangat dengan ada 3 tadi Bu Puji ya. Halo? Ya, Ah, Tadi kan saya mendengar sumber daya yang diperlukan yaitu semangat dan motivasi, kemudian apa yang pertama tadi Bu? bisa Saya mampu berpikir kritis. oh iya, berpikir kritis ya. Jadi ada 3, berpikir kritis, semangat, dan memberikan motivasi kepada murid-murid. Seperti itu Bu Iya, Puji ya? iya. Oke. Jika ini semua terlaksana dengan baik, dampaknya ini akan sukses. Apa dampaknya bila ini sukses Ibu Puji? Jika Untuk memang Purwin dampaknya? Oke, untuk dampaknya jika memang nanti berjalan dengan baik, berarti komunitas sudah bisa melakukan untuk aktivitas kembali setiap minggunya. Biasanya kita ada pertemuan itu 2 kali seminggu. Hari pertama biasa untuk perencanaan, untuk hari kedua biasanya untuk melakukan misinya atau proyek yang akan kita lakukan begitu. Oke. Akan akan melaksanakan pertemuan, seperti itu Bu Mm-mm. Puji ya? Berjalan Iya, sudah kan ya? iya. Oke. Eee, apa dampak positif yang langsung terjadi dari langkah yang akan dilakukan? Dengan melakukan dampak positif tadi ya, kan Mm-mm. akan melakukan pertemuan. Nah, dampak Mm-mm. positifnya apa yang akan dilakukan? Baik, untuk dampak positifnya jika memang itu sudah terjadi nanti, misi-misi Mhm. yang sudah kita rencanakan sebelumnya itu bisa berjalan kembali dengan baik. Sehingga eh, untuk target dari misi tersebut bisa tercapai, begitu Bu. Misi bisa Mm, berjalan dengan baik dan target visi misinya akan tercapai. Seperti mm. itu Bu Puji ya? Iya. Oke. Luar biasa sekali Bu Puji, menginspirasi sekali ya untuk kaula muda. Salut saya sama dengan Bu Puji, serius. Kemudian Bu Puji, apa dampak negatif yang langsung terjadi dari langkah yang akan dilakukan? Untuk dampak negatif ya, Iya. mungkin masih belum terpikirkan saat ini dampak negatifnya apa ya. Apakah tidak ada dampak negatifnya, Bu? Mungkin sejauh ini masih belum. Belum ya, Mm, seperti itu. Ah,
Kemudian apa strategi yang akan dipakai untuk memperbesar dampak positif? Untuk strateginya, mungkin kita butuh untuk komunikasi kembali, mungkin secara rutin ya untuk komunikasinya, untuk bisa kembali memang menjadwalkan kapan bisa kita melakukan pertemuan kembali setiap minggunya, begitu Bu. Untuk komunikasi kembali agar Hmm. dapat menjalankan pertemuan untuk setiap minggunya. Itu Iya. dampak positifnya. Oke. Ah, jika ini sudah terlaksana dengan baik dan terwujud, bagaimana Bu Puji melambangkan perasaan Bu Puji pada saat dampak positif ini terwujud dengan baik? Seperti apa Eh, perasaan Bu Puji? Perasaan saya mungkin Hmm, seperti melihat hari yang cerah ya, berawan begitu. Jadi cerah. Jadi semua aktivitas pun bisa terlaksana dengan baik. Ketika memang hari cerah, kalau misalnya tadi yang memang dalam perjalanan juga aman, yang sedang eh, misalnya bercocok tanam juga mereka bisa melakukan cocok tanam di ladang, yang melakukan aktivitas di lapangan juga tidak terkendala begitu Bu. oh, berarti uh, bayangan saya tuh melihatnya Bu Puji merasakan hari yang cerah itu berawan. Maksudnya di sini dengan berawan itu beraktivitas tidak juga di dapur, tapi juga bisa melakukan bercocok tanam dan yang lain-lainnya seperti itu Bu Puji Iya, ya. karena Tidak ketika hanya masak memasak seperti itu Bu Puji ya. iya, karena maksudnya ketika memang hari yang cerah, biasanya orang-orang juga bisa melakukan aktivitas juga dengan baik, begitu, tanpa terkendala. Luar biasa sekali Bu Puji. Saya sangat tergelitik dengan kata-kata hari yang cerah itu tadi. Luar biasa sekali Bu Puji. Luar biasa. Banyak menginspirasi ya. Uh, Kemudian apa strategi yang akan dipakai untuk memperkecil dampak negatif? Tadi Bu Puji mengatakan tidak ada dampak Hmm, negatifnya ya untuk sejauh ini. masih belum Seperti itu ada. Bu Puji? Hmm. Iya, masih belum ada. Kemudian uh, apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching singkat ini Bu Puji? Untuk kesimpulannya, mungkin dengan komunikasi rutin, kita bisa menemukan nantinya untuk jadwal yang terbaru lagi ya, untuk bisa kita bertemu, atau mungkin bisa juga mengatur strategi juga dengan cara berdiskusi, supaya nanti untuk kegiatan dari komunitas juga bisa berjalan kembali dan menjalankan misi-misi yang sudah kita susun begitu Bu. Oke Bu Puji, sebelum di tahap akhir, tadi saya mengulas kembali nih bahwa kantin tuh sampai 3 lantai Bu Puji ya. Hmm. Terus eh, jadi pertemuan itu bisa dilakukan dengan rutin Hmm. dan juga dalam bayangan Bu Puji, apakah anak-anak begitu menikmati dengan adanya Fure ini Bu Puji? Dan Iya. yang mau saya tanya tadi, Hmm. apakah ini anggota ekskul ini ada laki-lakinya juga? Apakah hanya Hmm. berbatas pada perempuan saja Bu Puji? Baik. Jadi kalau untuk komunitas ini berbeda dengan eskul. Jadi kalau misalnya komunitasnya ini namanya dapur remaja, kalau dia eskulnya eskul kuliner namanya, jadi berbeda. Dan untuk anggotanya itu ada laki-laki, ada perempuan juga gitu. Jadi untuk masalah kantin tadi, untuk kantin memang ada lantai 3, tapi yang paling lantai 3-nya itu biasa seperti rooftop gitu, tidak ada atapnya. Untuk lantai 2-nya itu memang belum digunakan, yang biasa digunakan masih di lantai 1 gitu Bu. Oke, keren sekali Bu Puji. Dari uraian Bu Puji tadi ya, apa action plan yang akan dibuat dengan melihat sumber daya yang sudah ada Bu Puji? Untuk action plan-nya mungkin saya akan membuat informasi terlebih dahulu ya di grup yang sudah kita buat di komunitas, untuk bisa mungkin mengatur jadwal mungkin Hmm, sekitar 30 menit ya, untuk bisa bertemu sebentar membicarakan untuk jadwal tersebut. oke. Hmm.
luar biasa sekali Bu Puji ya, sangat menginspirasi, terutama buat saya juga, adanya Pure, adanya tadi, ini komunitas Pure, dan adanya lagi apa, ekskul kuliner. Kuliner. Luar biasa sekali Bu Puji ya, bisa untuk memotivasi yang lainnya, bagi guru-guru yang lain juga. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga Ibu Puji bertambah sukses dengan Pure Amin. dan apa tadi, ekskul kuliner luar biasa ya, Iya. semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Bu Oke, Puji. terima kasih.